Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan melanjutkan materi kuliah kita dengan materi tentang listrik statis yang nanti isinya adalah tentang gaya listrik atau gaya Coulomb, gaya listrik statis. Kemudian tentang medan listrik dan potensial listrik. Baik, kita mulai. Mungkin di awalnya kita akan sedikit mengutarakan motivasi ya. Motivasinya itu dipicu oleh suatu pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari kelistrikan, fenomena kelistrikan ya. Di sini ada 3 poin, tentu ada lebih banyak poin lagi yang bisa diberikan, cuman di sini saya berikan 3 saja yang akan menjadi motivasi kita untuk mempelajari kelistrikan. Poin yang pertama adalah hampir semua fenomena sehari-hari adalah fenomena kelistrikan ya. Mungkin Anda kenal yang Anda kenal adalah misalnya peralatan-peralatan yang kita punya di sekitar kita itu semuanya hampir seluruhnya adalah peralatan yang menggunakan listrik ya. Tapi ternyata fenomena-fenomena kelistrikan itu tidak hanya itu saja. Contohnya diberikan oleh poin yang kedua, yaitu seluruh materi pada dasarnya adalah kumpulan dari muatan listrik. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya materi itu disusun dari atom. Sedangkan atom itu sendiri tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil yang memiliki muatan listrik. Yaitu kalau di inti atom kita punya proton dan neutron. Kemudian yang mengitari inti atom tersebut adalah elektron. Elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan proton positif gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya semua materi itu pada dasarnya tersusun dari atom-atom, yang atom sendiri itu sebenarnya adalah memiliki muatan listrik, maka dengan memahami fenomena kelistrikan ini kita akan bisa membuka jalan bagi pemahaman tentang materi dan bagaimana cara merekayasa materi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Karena kita lihat di teknologi modern itu pengembangannya selalu penuh dengan perekayasaan dari materi ya, di berbagai bidang tentunya. Nah, perekayasaan materi tersebut akan bisa dimulai, pembuka jalannya adalah dengan cara memahami fenomena kelistrikan, terutama yang memang di levelnya atomik atau molekuler gitu. Nah, melanjutkan diskusi kita. Di sini ada sedikit ringkasan tentang atom, molekul, dan reaksi kimia. Jadi, apa hubungannya kelistrikan dengan semua ini? Tentu tadi kita udah bahas bahwasanya atom sebagai bahan dasar penyusun materi itu tersusun dari proton, neutron, dan elektron ya. Kalau proton itu muatannya positif, sedangkan neutron itu muatannya negatif, elektron muatannya negatif gitu ya. Nah, gabungan dari atom-atom ini akan membentuk suatu struktur yang lebih besar yang kita kenal dengan nama molekul dan bisa juga membentuk suatu struktur yang kita kenal dengan nama kristal. Nah, pemahaman molekul dan kristalografi itu sangat penting karena kalau molekul tentu pemahamannya banyak berurusan dengan sifat-sifat kimiawi ya dari suatu zat. Sedangkan kristal itu juga merupakan penting juga dalam teknologi modern karena di situ banyak material-material yang digunakan dalam teknologi modern itu materialnya berbentuk kristal. Nah, karena molekul dan kristal ini tersusun dari atom yang memiliki muatan-muatan listrik, tentu molekul dan kristal itu juga memiliki sifat-sifat kelistrikan juga. Sifat-sifat yang akhirnya menjadi gabungan dari atom-atom itu. Nah, kemudian kita lihat di poin tentang reaksi kimia di bawah ini, tentang reaksi kimia. Yaitu reaksi kimia dan ikatan kimia itu merupakan fenomena kelistrikan juga. Ya. Kalau kita lihat di sini reaksi kimia itu adalah pada umumnya adalah proses pembentukan dan atau penguraian ikatan kimia pada molekul ya, pada atom dan molekul. Jadi molekul bisa saling berikatan untuk membentuk
atom bisa saling berikatan untuk membentuk molekul, ataupun molekul-molekul yang besar bisa diurai ikatan kimianya untuk menjadi struktur yang lebih kecil atau bahkan terpisah menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, reaksi kimia ini pada tataran fundamentalnya itu baik ikatan ataupun penguraiannya itu terkait dengan muatan-muatan elektron ya, terutama yang kita kenal sebagai elektron valensi di dalam atom-atom. Kemudian kita lihat berbagai macam contoh ikatan kimia yang ada di molekul. Kita punya yang misalnya di sini saya sebutkan 2 contoh saja. Yang pertama itu ikatan ionik. Ikatan ionik itu apa? Ikatan ionik itu adalah sebenarnya gaya tarik listrik statis dari dua ion yang berbeda muatan, gitu ya. Contohnya itu seperti ikatan ionik itu yang terjadi pada garam ya, atau NaCl. Jadi NaCl itu adalah ikatan ionik. Na dan Cl itu masing-masing membentuk ion yang saling mereka bisa bergabung menjadi NaCl, membentuk kristal garam itu karena dia berdasarkan gaya tarik listrik statis dari ion-ion Na dan Cl tersebut. Kemudian ada juga ikatan yang umum kalau kita bicara tentang kimia, itu ada juga yang namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan antara 2 atom yang membagi elektronnya secara bersamaan, terutama elektron terluar atau elektron valensinya ya. Jadi ketika 2 atom itu membagi kedua elektronnya secara bersamaan, elektron terluarnya, maka akan terbentuk ikatan yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Jadi kita lihat di sini bahkan reaksi kimia pun ataupun ilmu tentang material gitu, yaitu tentang molekul ataupun kristal, tentu semuanya pada dasarnya adalah fenomena kelistrikan. Nah, di sini ada sedikit penggambaran atau tentang pemodelan atom gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada 2 buah gambar. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar yang ini adalah sebenarnya model yang kurang tepat ya. Jadi ini adalah model orbit elektron. Nah, atau mungkin ini bisa disebut juga modelnya Rutherford atau modelnya Bohr gitu ya. Jadi model orbit elektron ini gimana? Inti elektron itu terpusat di tengah. Kita bisa dilihat di sini ada proton, ada neutron. Proton itu muatannya positif, neutron itu netral, tidak bermuatan, dan gabungan mereka itu membentuk sesuatu yang namanya nukleus atau inti. Nah, di sekitar inti tersebut ada elektron-elektron yang mengorbit mereka pada lintasan-lintasan tertentu. Di sini kita bisa lihat ada 3 buah orbit elektron. Nah, ini adalah gambaran atom yang sebenarnya gambaran primitif gitu ya. Dia tidak tepat gitu ya. Karena apa? Karena setelah dipelajari lebih lanjut menggunakan sesuatu yang namanya fisika kuantum, ternyata orbit-orbit elektron itu tidak membentuk lintasan-lintasan seperti orbit planet yang semacam ini. Ternyata orbit elektron itu tergantung pada nilai momentum sudutnya, itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk momentum sudut dan energinya. Jadi seperti yang mungkin Anda sudah tahu di kuliah kimia, jadi elektron di dalam elektron di dalam atom itu memiliki sesuatu yang namanya orbital ya, orbital. Jadi kalau yang ini namanya orbit ya, karena dia memang ada mengorbit gitu ya, jadi ada cincin dia tempat mengorbit. Ada juga yang namanya orbital. Nah, orbital ini apa? Orbital ini sebenarnya kalau kita mau katakan dia itu sebenarnya adalah sebaran elektron gitu ya. Sebaran dalam tanda kutip sebaran elektron. Nah, sebarannya ini apa? Sebarannya itu sebenarnya adalah sebaran probabilitas. Jadi Anda lihat di sini misalnya, tentu kita udah kenal kulit-kulit, istilahnya kulit-kulit orbital itu disimbolkan ada yang S,
ada yang P, ada yang D, dan sebagainya gitu ya. Ini terkait dengan momentum sudut dari elektron tersebut. Misalnya pada kulit S itu bentuknya adalah lingkaran. Jadi di sini adalah orbital S. Jadi elektron itu bisa ditemukan di dalam bola tersebut gitu ya. Jadi sebarannya itu adalah sebaran probabilitas sebenarnya. Sebaran probabilitas bagaimana elektron ditemukan di sekitar inti atom. Nah, inti atomnya sendiri di mana? Inti atomnya sendiri itu ada di pusat koordinat ya. Jadi kalau kita gambarkan inti atomnya itu memang ada di pusat koordinat di titik 0,00 ini. Jadi nukleus yang ada di sini itu ada di pusat elektron. Nah, kita lihat paling kalau model yang lama, model yang Rutherford ini itu lebih mirip, hanya mirip di kulit es aja gitu ya. Jadi seolah-olah dia ada di semacam bola gitu. Tapi kalau kita lihat di kulit-kulit yang lain, atau ketika elektronnya itu memiliki momentum sudut yang lebih tinggi, maka dia akan menempati kulit-kulit P. Yang P-nya itu ada 3 komponen, Px, Py, dan Pz. Kalau dia naik lebih tinggi lagi orbitalnya, maka dia ada di kulit D. Nah, ini D. D itu komponennya lebih banyak lagi, kulit D. Nah, kita bisa lihat di sini orbital atau bagaimana elektron itu terdistribusi di sekitar inti atom itu berubah bentuknya ya. Bahkan kita bisa lihat di sini dia membentuk semacam 2 area yang terpisah. Nah, titik merah yang di tengah ini adalah intinya, inti atomnya gitu ya. Bahkan di sini kita lihat dia terbentuk 2 area yang terpisah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sumbu X, kalau di sumbu Z itu jadi kayak gini, dan di sumbu Y itu jadi yang seperti ini gitu ya. Itu artinya apa? Elektron itu hanya bisa ditemukan di kedua daerah ini ya. Jadi elektron itu hanya kalau bisa ditemukan di sini, kalau dia dalam kondisi Px, dia hanya bisa ditemukan di sekitar yang merah ini atau yang biru, dan dia tidak bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Nah, jadi konsepnya memang jadi lebih rumit, tapi ini adalah penggambaran yang lebih akurat terhadap bagaimana bentuk dari atom tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa kita membahas tentang penggambaran atom tadi selain untuk kontinuitas pembahasan kita? Itu juga adalah bahwasanya tempat elektron-elektron nanti dia itu berinteraksi dengan atom-atom yang lain untuk membentuk molekul itu tergantung dia berada di elektron valensi yang mana. Misalnya di elektron valensinya di subkulit D, maka elektronnya itu ada di daerah-daerah ini, dan ini nanti yang akan berinteraksi dengan atom-atom yang lain gitu ya. Entah dia akan membentuk ikatan ionik atau membentuk ikatan kovalen kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang muatan listrik dan gaya Coulomb. Jadi tadi itu hanya semacam penggambaran saja bahwasanya struktur materi itu sebenarnya adalah dia dikuasai oleh interaksinya itu dikuasai oleh interaksi kelistrikan. Jadi itu sebagai motivasi kita ya. Nah, sekarang kita setelah motivasi tadi, kita akan beranjak membahas sesuatu yang kembali ke fundamentalnya lagi. Jadi fundamentalnya itu adalah muatan listrik itu bisa mengalami tolakan dan tarikan yang kita kenal sebagai gaya Coulomb atau gaya tarik atau gaya torak listrik. Nah, itu terkait karena memang muatan listrik itu ada 2 jenis, positif dan negatif. Misalnya kalau dalam atom itu muatan positifnya proton, negatifnya elektron. Kemudian dalam satuan atomik tadi, muatan listrik terkecil itu besarnya ada di sini ya. Q yang terkecil satuannya itu adalah sebesar ini, 1,602 kali 10⁻⁻⁹ Coulomb. Nah, ini adalah yang minus. Kalau kita pakai tanda yang minus itu ada muatan elektron.
Kalau kita pakai tanda plusnya itu adalah muatan dari proton gitu ya. Jadi muatan elektron dan proton itu sama persis, cuman beda tanda gitu ya. Yang elektron muatannya negatif 1,6 kali 10 min 19 Coulomb, sedangkan muatan proton itu adalah positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, muatan sejenis tolak menolak, sedangkan muatan yang beda jenis tarik menarik. Jadi kalau saya punya dua buah muatan, kalau dia sejenis, misalnya negatif sama negatif, dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan positif dengan positif. Yang bisa tarik menarik itu hanya dengan antara muatan positif dan negatif. Nah, di sini ada subpoint yang kita akan bahas, yaitu yang pertama, gaya tarik listrik merupakan salah satu gaya perekat dari materi yang merekatkan antar satu atom dengan atom yang lain. Jadi kenapa atom satu dengan atom yang lain itu bisa nempel dan membentuk struktur materi yang lebih kompleks, itu karena memang adanya gaya listrik tadi. Walaupun gaya listriknya pada akhirnya penggambarannya tidak sesederhana pada gaya Coulomb, tapi pada dasarnya dia berangkat dari situ juga gitu ya. Dan dia adalah gaya tarik listrik. Kemudian di sini sebagai informasi tambahan saja, gaya perekat lainnya dari materi, jadi gaya rekat materi itu ternyata tidak cuma gaya listrik ya. Ada satu gaya perekat lain yang sifatnya lebih fundamental, yaitu adalah dinamakan dengan gaya nuklir kuat, strong force orang bilang, gaya nuklir kuat, yang menjadi perekat antar inti atom yang kebanyakan merupakan proton yang muatan listriknya itu positif ya. Proton muatan listriknya positif, yang seharusnya saling tolak karena bermuatan listrik sejenis ya. Jadi kalau kita lihat pemodelan inti atom tadi, di tengah-tengah ini banyak protonnya ya. Ini proton 1, ini proton 2 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat proton dengan proton itu harusnya saling tolak menolak. Proton dan proton itu harusnya tolak menolak kan secara kelistrikan. Tapi kenapa kalau di inti atom mereka bisa ngumpul jadi satu? Ternyata itu ada satu gaya lain yang dinamakan dengan gaya nuklir kuat atau nuklir strong force tadi, yang membuat dua proton itu saling tetap bisa berikatan walaupun secara kelistrikan mereka saling tolak menolak. Jadi itu hanya penggambaran saja. Bahwasanya yang merekatkan materi itu kalau dia levelnya molekuler itu adalah muatan listrik, tapi kalau dia di inti atomnya sendiri itu yang merekatkan berbagai macam partikel yang bisa saling tolak menolak tadi, atau karena bermuatan listrik sejenis, itu dinamakan dengan gaya nuklir kuat. Kemudian gaya tolakan dan tarikan dari listrik statis disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb, yaitu yang merupakan formulasi dari gaya Coulomb atau gaya tarik menarik atau tolak menolak dari listrik ya, muatan listrik. Oke, sekarang kita bisa lihat, kita fokus di gambarnya dulu. Di sini ada gambar dua buah muatan listrik Q1 dan Q2. Nah, di sini kita lihat vektor yang menunjuk ke posisi arah Q1 itu disebut sebagai vektor R1. Vektor yang menunjuk ke arah posisi Q2 itu adalah R2. Sedangkan vektor yang menunjuk dari Q1 menuju Q2 itu adalah vektor R besar, dan vektor yang menunjuk dari sebaliknya Q2 ke Q1 itu disebut dengan R aksen. Nah, tentu di sini Anda lihat ada beberapa rumus ini. Nanti kita akan turunkan dari analisa gambar yang ada di sini. Mungkin kita lihat rumusnya sebentar. Di sini ada gaya pada Q1 oleh Q2. Itu rumusnya yang ini. 2 ini F12. Jadi dua rumus itu sebenarnya sama. Dia perbedaannya hanya di sini. Kalau Anda perhatikan di bagian ini adalah R12-nya itu adalah topi. Sedangkan di sini R12-nya itu adalah R vektor. Ya, bukan vektor satuan. Kalau R topi itu adalah vektor satuan. Bedanya cuma di situ. Dan di sini yang di bawah ini dia R kuadrat, yang di sini R pangkat 3. Sama juga yang F Q2 oleh Q1
Itu kalau Anda lihat di sini yang atas itu adalah yang pakai vektor unit satuan, yang bawah itu vektor fullnya, vektor yang penuhnya ya, bukan vektor satuan. Di sini R-nya kuadrat, sedangkan di sini R pangkat 3. Karena sebenarnya keduanya itu sama. Nah, apa maksudnya gaya pada, misalnya yang pertama, kita cek yang pertama nih, gaya pada Q1 oleh Q2, berarti Q1 ini jadi target, kita sebut Q yang sebagai target, sedangkan oleh Q2 berarti ini adalah yang jadi sumber gayanya gitu ya, yang melakukan tarikan atau tolakan itu adalah Q sumbernya, Q2. Sedangkan untuk yang ini, gaya pada Q2 tentu aja di sini Q2 jadi Q target, sedangkan Q1-nya itu menjadi Q sumber dari gayanya, dia yang melakukan tarikan dan tolakan. Nah, karena gaya tarikan tolakan listrik ini adalah gaya yang saling gitu ya, kedua muatan saling tarik menarik atau saling tolak menolak, kita dapatkan nanti kesimpulannya bahwasanya F12 sama dengan minus F21 ya. Anda perhatikan yang jadi target itu di sini, yang jadi target itu ditulis di awal, sedangkan sumbernya ditulis yang kedua gitu ya. Berarti ini target, ini sumber untuk indeksnya gitu. Nah, di sini mungkin karena terlalu banyak indeks bisa jadi agak membingungkan. Nanti di sini kita akan singkat bahwasanya R12 atau R21 itu nanti di penggambaran yang di sini kita sebut sebagai R saja, R besar atau R aksen, R besar aksen gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwasanya itu nanti sama saja, hanya masalah penulisan saja. Nah, sekarang kita akan analisa di sini. Mungkin kita pakai warna yang lain, warna hijau gitu ya. Nah, sekarang Anda perhatikan kalau ini adalah masalah tentang penjumlahan vektor terutamanya kalau kita mau perhatikan ya. Kita akan definisikan apa itu R besar dan apa itu R aksen. R besar aksen gitu ya. Di sini tuh kalau kita mau jumlahkan vektor, kalau mau dituliskan itu yang pertama misalnya R1 kalau ditambah R besar, vektor R besar, penjumlahan vektor itu hasilnya sama dengan R2. Kenapa hal ini bisa dituliskan semacam ini? Karena anggap saja ini tuh semacam perjalanan ya. Anak panah itu adalah anak panah perjalanan, seseorang yang melakukan perjalanan gitu analoginya. Jadi kalau saya melakukan perjalanan mulai dari titik awal ke melalui R1 di sini, R1 ya, kita lewat R1 kan kita sampai di Q1. Kemudian kalau kita lanjutkan perjalanan ke Q2, kita menggunakan vektor R besar ini. Jadi R1 kecil ini ditambah R besar itu sama saja orang melakukan perjalanan dari titik awal langsung ke titik akhirnya, yaitu R2. Jadi itulah gampangnya kalau kita menganalogikan penjumlahan vektor dengan perjalanan gitu ya. Nah, tentu berlaku juga kalau kita ingin menjumlahkan untuk yang R aksen, maka kita bisa tuliskan di sini R2, orang melakukan perjalanan melalui lintasan R2. Kalau dia lanjutkan perjalanannya menggunakan melalui lintasan R aksen, vektor R aksen besar itu, maka sama saja perjalanannya itu adalah vektor R1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa definisikan bahwasanya kalau yang pertama tadi R besar atau vektor yang menunjuk dari Q1 menuju ke Q2 itu sama dengan R2 dikurangi R1. Sedangkan kalau yang di sini R aksen, R besar aksen itu sama dengan R1 dikurangi R2. Nah, ini yang disebut sebagai R21 ya. Ini adalah vektor R21, ini adalah vektor R12 yang kita gunakan di rumusan yang sebelah sini nih. Gitu ya. Jadi R21 atau R12 itu sebenarnya vektor-vektor ini. Nah, mungkin supaya tidak terlalu banyak indeks, kita akan fokus konsentrasi menggunakan ini aja, R besar aksen dan R aksen. Jadi kita akan tuliskan ulang seperti apa bentuk hukum Coulombnya gitu ya, supaya tidak terlalu banyak indeks yang mungkin sedikit merepotkan gitu ya. Nah, kalau ditulis dalam vektor R besar dan R aksen besar, itu kita punya hukum Coulomb itu akan bentuknya berubah. Misalnya saya punya F12 ya.
F12 itu bentuknya akan menjadi K, Q1, Q2. Jadi kita ingat tadi targetnya adalah yang satu ya. Targetnya itu kan yang ini, jangan lupa targetnya itu selalu ditulis awal, sumbernya yang kedua. Tuh. Jadi kita lanjutkan. Jadi F12 itu karena R12 kita pakainya R12 juga, karena ini F12 kita pakainya R12. R12 itu sama dengan R aksen ini ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini F1 K Q1 Q2 ini R aksen gitu, pangkat 2 gitu kan. Di sini R aksen topi gitu, R aksen topi. Nah, R topi atau vektor unit itu bisa dituliskan sebagai besar vektornya, vektor utuhnya dibagi dengan besarnya vektornya. Besarnya vektornya itu kita tidak akan menggunakan tanda panah atau topi. Jadi hanya kalau R itu hanya besar vektornya. Jadi ini adalah definisi dari vektor satuan atau vektor unit ya. Artinya apa? Vektornya itu tetap ke arah R aksen, cuman karena dibagi besarnya vektor R itu, maka dia besarnya itu jadi satu gitu ya. Karena kan suatu vektor R aksen misalnya itu bisa ditulis sebagai R aksen, besarnya vektor R aksen dikali R aksen topi ya, vektor satuan yang arahnya ke R. Sehingga kalau kedua ini saya bagi dengan R aksen, maka di sini dicoret. Kita dapatkan definisi R topi ya. R aksen topi sama dengan vektor R dibagi dengan R aksen. Jadinya gimana kalau kita pakai definisi R topi itu? R topi yang ada di sini. Ini kita ganti menggunakan ini, maka kita bisa dapatkan vektor kita F12 itu sama dengan K Q1 Q2 R topinya itu kan jadi R vektor biasa dibagi besaran R. Besaran R di bawah ini sudah ada yang kuadrat, maka sehingga dia di sini jadi R aksen vektor dibagi dengan R aksen kuadrat. Nah, untuk perhitungan itu nanti lebih sering akan kita gunakan bentuk yang ini. Ini akan lebih mudah kita menghitung daripada kita gunakan bentuk yang di atas. Karena kalau bentuk di atas itu kita harus cari vektor unitnya dulu. Kalau vektor unitnya belum diketahui gitu ya. Jadi kalau vektor unitnya belum diketahui, biasanya kita langsung tahu vektor R aksennya itu. Jadi akan lebih mudah kalau kita akan menggunakan yang sebelah bawah ini, yang dalam bentuk yang bawahnya. Oh sorry, ini ada kesalahan sedikit. Ini seharusnya R pangkat 3 ya. R-nya jadi R aksen pangkat 3 ini. Jadi kita akan gunakan yang ini. Hapus. Nah, gimana dengan F21? F21 itu yang menjadi target itu adalah yang nomor 2. Berarti ini jadi target ya. Yang ini yang jadi target, ini jadi sumber. Nah, kalau gitu F21 maka kita pakainya R21 juga. R21 itu kan yang ini, yang R biasa ini ya. Berarti kita pakai R biasa itu. Ini sama dengan K Q1 Q2 per R aksen R kuadrat, dia nggak pakai aksen. Di sini R topi. Sama, kita jadikan R topinya menjadi R yang menjadi R vektor itu ya. Jadi R vektor dibagi besarnya R, maka di sini menjadi K Q1 Q2 R vektor dibagi dengan R pangkat 3. Nah, ini adalah rumus yang akan lebih mudah untuk kita lakukan perhitungan. Nah, oke. Jadi K-nya di sini itu berapa? K-nya itu suatu konstanta. Jadi di sini sedikit komentar mungkin, K-nya ini adalah konstanta, suatu konstanta. Nah, konstanta K-nya itu K adalah 1/4 pi epsilon 0. Dengan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Suatu besaran yang namanya permitivitas ruang hampa. Oke. Jadi kita anggap memang muatan ini berinteraksi di ruang hampa gitu ya. Terus
Q1 dan Q2 tentu adalah muatan yang saling berinteraksi. R tadi tinggal vektor mana yang menunjuk ke arah mana gitu, kita sesuaikan aja. Jadi kita akan pakai bentuk ini yang lebih sederhana tanpa menggunakan indeks 1 2 gitu, tapi kita hanya ngerti aja, maksudnya melalui konteksnya kita bisa tahu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan perhitungan dengan hukum yang sudah kita buat ini, oke ya, supaya lebih jelas gimana cara memakainya. Oh ya, sebelumnya di sini sebelum kita ke contoh, kita akan sedikit bahas di sini kan hukum Coulomb itu ada tarik menarik ataupun tolak menolak antar muatan listrik ya. Nah, itu ternyata ditentukan dari tanda muatan listriknya. Jadi dia tidak ada yang tidak mengubah hukum Coulomb atau gaya Coulombnya tadi. Tapi yang dilakukan kita bisa tahu itu adalah tarik menarik atau tolak menolak itu ternyata langsung dari tanda dari muatan listriknya. Contohnya gimana? Misalnya saya punya positif sama positif gitu ya. Kalau positif sama positif itu kan pasti saling tolak menolak gitu ya, misalnya Q1 ini Q2 gitu misalnya. Q1 ini misalnya muatannya sebesar Q besar, Q2 juga muatannya sebesar Q besar. Jadi mereka sejenis positif semua. Nah, kalau kita mau analisa gayanya itu kan pasti tolak menolak ya, tolak menolak. Jadi ini adalah gaya ke sana, ini yang Q2 akan terdorong ke belakang dan Q1 akan terdorong ke belakangnya juga gitu ya, ke belakangnya masing-masing itu. Nah, tentu kalau ini F ini sebagai target, Q2 kita tuliskan sebagai ini gaya F21 gitu kan ya, dan ini F12 karena yang satu sebagai target. Dan ingat gayanya ini sama besar dan sehingga cuman arahnya yang berbeda, kita bisa tuliskan F12 itu sama dengan minus F21 ya, karena rumus untuk 12 dan 21 itu yang membedakan hanya arah vektornya saja. Nah, misalkan kita mau analisa nih bentuknya itu seperti apa. Apakah ini kan kita secara kuantitatif ya, kuantitatif kita tahu kalau mereka harus tolak menolak maka akan saling mendorong, saling menjauhi. Lalu kualitatifnya itu kayak gimana? Kualitatifnya itu kita tuliskan sebagai F21. Misalkan di sini dari 1 ke 2 ini kita sebut sebagai vektor R, yang ke sini ini sebagai vektor R aksen ya. Nggak masalah yang manapun. Maka di sini dan kita tahu satu lagi tambahan yang membuat mereka minus itu sebenarnya karena vektor R itu sama dengan minus vektor R aksen gitu. Jadi itu yang nanti yang menyebabkan tanda minusnya F12 itu sama dengan minus F21 itu karena R-nya itu saling minusnya satu sama lain ya, karena dia hanya vektor yang menunjuk dari muatan satu ke muatan yang lain kan. Kalau satunya dibalik maka dia jadi minusnya. Oke, F21 berarti kita pakai 2 sebagai target misalnya. Kalau 2 ini sebagai target kan kita pakai yang ini, yang jadi vektor R-nya itu harus menunjuk ke target, selalu menunjuk ke target, bukan menunjuk ke sumber. Jadi makanya F21 kita pakainya yang R. R ini untuk F21. Sedangkan yang ini menunjuk ke targetnya kan ke Q1, maka yang ini nanti untuk yang F12 gitu ya. Maka di sini F21 kita rumuskan K Q1 Q2 per, kita pakai yang pangkat 3 aja ya. R21 kita pakainya yang R pangkat 3, di sini vektor R gitu kan. Nah, besarnya Q1 tadi dan Q2 sama besar yaitu Q besar, maka kita bisa tuliskan di sini K Q kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 vektor R. Nah, ini adalah rumusan untuk F21. Sedangkan F12 itu gimana? F12-nya itu sama dengan K sama rumusnya Q1, Q2, yang membedakan cuman di sini pakai R aksen ya. Vektor R aksen, di sini vektor R aksen pangkat 3. Itu kan ya. Karena ingat tadi kita pakai yang ini. Yang menjadi target adalah yang 1, maka vektornya harus menunjuk dari sumber ke target. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini kita masukkan nilainya, di sini K, Q1 dan Q2 sama Q besar semua, jadinya di sini Q kuadrat. Di sini vektor R aksen per vektor
besarnya R aksen pangkat 3. Nah, perhatikan di sini F12 sama dengan minus F21 itu karena besarnya vektor R tanpa tanda vektor, berarti hanya besarnya saja, panjangnya vektornya itu sama. Antara vektor R dan vektor R aksen itu sama besarnya. Sedangkan di sini kita bisa lihat bahwa di sini berlaku tanda minus ini. Jadi untuk skalar, besaran-besarnya skalar itu kita bisa ganti R aksen menjadi R, dan R aksen itu bisa diganti menjadi minus R. Sehingga yang di sini itu kita bisa tuliskan yang kedua, F12, itu kita bisa tuliskan sebagai minus K Q kuadrat vektor R dibagi dengan R pangkat 3. Nah, dari dua besaran ini kita bisa tahu maka F21 itu sama dengan minus F12, ya. Ini kan. Jadi mereka hanya terpaut dengan tanda minus saja. Sekarang gimana kasus untuk dua buah muatan yang tandanya berlawanan, satunya positif, satunya negatif. Ya, kita gambarkan di sini misalnya ada muatan positif, di sini muatannya negatif ya. Jadi ini misalnya besarnya ini Q1 sama dengan Q besar, Q2-nya sama dengan minus Q gitu misalnya. Masih sama. Nah, secara kuantitatif kita tahu maka ini gayanya akan saling tarik menarik gitu. Jadi Q1 ini nanti akan dikenai gaya ke sini. Nah, gaya ke sini ini adalah F12 gitu ya. Sedangkan Q2 akan ditarik menuju ke sana karena mereka positif dan negatif saling tarik menarik, dan ini adalah F21 karena 2 jadi targetnya, yang ini 1 yang target. Nah, sekarang kuantitatifnya gimana? Kita masih pakai simbol yang sama. Di sini adalah, nah, kalau ini ke sini berarti ini jadi sumber, ini jadi target gitu ya. Ini adalah vektor R. Sebaliknya kalau yang atas kita tuliskan di sini, kita ada vektor ini supaya, nah, ini vektornya berlawanan ke sana, ini ke sana. Yang ini vektor jarak itu selalu menunjuk ke arah target ya. Ini target, yang ini jadi sumbernya. Ini adalah R aksen. Vektor R aksen. Nah, ini kita tulis pakai blok aja jadi supaya lebih jelas. Oke, sekarang kita mau analisa F12. F12 tentu kita pakai F12 ini kan yang targetnya adalah 1 ya. Karena targetnya adalah 1, kita pakai di sini vektornya itu adalah R aksen. Maka dia akan memakai vektor yang R aksen karena R aksen ini vektor yang targetnya itu di 1 ya. Dengan targetnya di 1. Ini target. Nah, oke, sekarang kita coba tuliskan di sini bentuk hukum Coulombnya kayak gimana. Maka di sini adalah F12 sama dengan K Q1 Q2 per R aksen pangkat 3, di sini R aksen vektor kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat R aksen itu kan arahnya itu dari 2 ke 1 ya. Dari 2 ke 1. Nah, sekarang padahal kita tahu muatan 1 tadi harusnya arahnya ke arah vektor kan ini F21 itu yang ini F12 itu malah justru arahnya itu kan berlawanan dengan arah dari R aksen ini. Harusnya dia arahnya itu arah yang R kan. Nah, sekarang arahnya itu ternyata munculnya dari muatan yang negatif ini ya. Kalau ada yang negatif di situ, itu yang akan membuat nanti arah R aksen itu berubah menjadi arah R. Nah, kalau ini kita tuliskan di sini, maka di sini adalah K, Q1-nya itu adalah Q besar, Q2-nya itu adalah minus Q kan ini ya. Minus Q dikali R aksen kan gitu. Dibagi dengan, nah, kita kembali lagi besarnya R aksen sama dengan besarnya R gitu. Kita tuliskan di sini sebagai R pangkat 3 sama saja. Yang membedakan itu hanya di vektornya, Nah, sekarang di sini maka kalau dituliskan minus K Q kuadrat per R pangkat 3, di sini vektor R
aksen. Nah, kita lihat di sini kan muncul tanda minusnya ini. Kita muncul tanda minusnya ini kan. Tanda minusnya ini yang membalik, kita tahu bahwasanya minus R aksen itu sama dengan R. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai K kuadrat per R pangkat 3 vektor R gitu. Sekarang benar arahnya ke arah vektor R. Jadi yang menyebabkan arahnya dia itu adalah arah yang dimana dia ditarik itu adalah ini, besar tanda minusnya yang ada di sini itu ya. Jadi tarik menarik atau tolak menolak antar muatan listrik itu ditentukan dari tanda muatan listriknya itu. Nah, itu juga sama kalau Anda mau analisa yang Q2. Hasilnya juga akan sama. Nanti Q2 itu, kan kalau Q2 itu yang jadi target itu adalah 2, maka kita harusnya pakai vektor yang R ini. Tapi karena vektor R itu berlawanan dengan anak panah yang ini kan, nah, nanti yang menyebabkan anak panahnya ini terbalik menuju ke sana itu adalah tanda minus yang ada di sini. Tuh, sama saja. Oke. Nah, jadi itu dia. Jadi tarik menarik atau tolak menolak itu berdasarkan dari besarnya muatan listrik dan usahakan jangan terbalik. Usahakan jangan lupa untuk menaruh tanda dari muatan listrik. Bukan cuman usahakan ya. Kalau Anda tidak menaruh tanda muatan listriknya, maka jawaban Anda akan keliru. Secara vektor itu keliru. Mungkin secara besar vektornya itu sama, tapi secara vektor, karena vektor itu kan harus ada arahnya. Sedangkan kalau besar vektornya itu kan cuma angkanya aja. Jadi perhatikan tanda minus atau plus dari muatan listrik ketika Anda harus memasukkan ke hukum Coulomb.